tenaga honorer dihapus, RUU ASN buka peluang tenaga part-time. Jakarta, CNBC Indonesia, Pemerintah dan Komisi 2 DPR segera merampungan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam revisi UU ASN tersebut akan dibuka status baru ASN, dari semula hanya terdiri dari 2 unsur, yakni PNS dan PPPK, menjadi 3 unsur, yaitu PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Ini PPPK dulu hanya 1, sekarang ada 2, ada yang full-time, ada yang paruh waktu, kata anggota Komisi 2 DPR Guspardi Gaus kepada CNBC Indonesia, seperti dikutip Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Guspardi menjelaskan, PPPK paruh waktu dihadirkan dalam RUU itu untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, baik pusat dan daerah, yang terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November mendatang. Dengan begitu, unsur baru tersebut menjadi solusi supaya tidak kehilangan pekerjaan dan menurunkan pendapatan mereka, sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah. Ini menurut Guspardi juga sudah sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Abdullah Azwar Anas yang berjanji akan menyelesaikan status honorer tanpa ada pembengkakan anggaran, PHK massal, dan penurunan pendapatan. Ini menjadi win-win solution, kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full-time, jadi meringankan anggaran negara. Di satu sisi para honorer ada kepastian dia bekerja di pemerintahan. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi UU ASN, tegas Guspardi. Selain mengatur iwal PPPK part-time, Guspardi menegaskan, secara garis besar RUU ASN juga akan mengatur penguatan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara KASN, Badan Kepegawaian Negara BKN, dan Lembaga Administrasi Negara LAN. Di samping itu, ia melanjutkan, juga dibahas tentang penguatan sistem merit, digitalisasi pelayanan publik, hingga perencanaan pengadaan ASN dengan memastikan keterlibatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Jadi sesuai dengan RPJMN pemerintah, misal kita mengembangkan pariwisata, tentu ASN yang direkrut orang yang ahli di bidang itu, begitu juga masalah guru, masalah kesehatan, tentu porsinya menjadi bagian penting dalam grand design perencanaan penambahan rekrutmen para ASN itu, tutur Guspardi. Ia turut mengungkapkan RUU ASN ini rencananya akan disahkan menjadi UU sebelum para anggota Dewan memasuki masa reses pada tanggal 14 Juli mendatang. Artinya, tinggal menunggu pengesahan pada masa sidang rapat paripurna terdekat. Artinya sebelum reseslah masa sidang itu. Ini kan tanggal 13 kita tutup masa sidang, mudah-mudahan, kita kan sedang berjibaku panjang untuk membahas ini, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama, ucap Guspardi. Sebagai informasi, Komisi 2 dan pemerintah telah menggelar rapat dengar pendapat RDP Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ASN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 13.06. Rapat ini melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah DIM RUU ASN yang telah dilakukan pemerintah pada Senin 12/6. RDP itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU ASN Syamsur Rizal.